Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Shalom, selamat pagi, salam kasih dan salam sukacita di dalam Yesus Kristus untuk kita sekalian. Dan juga dengan penuh sukacita di pagi ini, mari kembali mendengarkan sapaan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kita. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan, setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dan setiap orang pasti ingin hidup dengan tenang, sebab apalah artinya kita memiliki segala sesuatu, tetapi hidup tidak tenang. Dalam mewujudkan dambaan tersebut, tentunya kita menggunakan berbagai cara untuk dilakukan demi membuat hidup atau hati tenang, tentram, dan bahagia. Bahkan juga ada yang sampai rela mengeluarkan biaya besar demi menggapai ketenangan hidup atau ketenangan hati. Mungkin ada yang memilih untuk berlibur ke tempat-tempat yang indah, alam yang indah seperti pantai maupun pegunungan. Dan juga mungkin ada yang memilih untuk berkumpul bersama dengan keluarga ataupun kolega-kolega, di mana membuat hati dan hidup tenang. Bahkan juga tidak jarang ada yang memilih untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan melakukan hal-hal terlarang baik dalam agama maupun dalam tata krama masyarakat. Dan banyak hal lain lagi untuk meraih ketenangan dalam hidup, berbagai cara yang dilakukan. Dari pembacaan kita pagi ini tentang pengalaman Raja Daud dalam mengatasi kegalauan hatinya. Ternyata Raja Daud datang kepada Tuhan. Dia membawa pergumulannya kepada Tuhan. Kita tentu tahu apa pergumulan Raja Daud. Antara lain, banyak musuh dalam konteks kepemimpinannya yang selalu mengancam dia, kematian anaknya yang dikasihi, dan lain-lain. Hati Daud sesak, dia butuh penghiburan dan perlindungan untuk memberikan keteduhan hati. Dan dalam menghadapi kemelut pergumulan berat, Daud tidak mengatasinya dengan menggunakan obat penenang atau minuman keras atau yang lainnya, karena dia tahu hanya memberikan ketenangan sesaat jika minum-minum dan lain sebagainya. Dan itu hanya membuat orang lari dari kenyataan. Dalam ayat yang kedua, itu merupakan pengakuan iman Daud. Dalam pengakuannya tersebut, Daud paham kebutuhan terdalam manusia. Ternyata salah satunya adalah rasa tenang. Ketenangan Daud tentunya bukan tanpa dasar. Daud tenang karena dalam imannya mengakui bahwa Allah adalah sumber keselamatannya. Juga bisa dilihat dalam konteks kehidupan kita bahwa sejak lahir pertama masuk ke dalam dunia, keluar dari kandungan sang ibu, ada tangisan. Itu merupakan bukti bahwa manusia tidak merasa aman dan nyaman di dunia.
Hidup dalam ketenangan, kacau, khawatir, cemas, panik, dan lain-lain. Itu juga adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidup pasti akan sulit fokus. Dan bahkan bisa saja sulit untuk berdoa, bisa saja sulit untuk fokus kepada Tuhan, melainkan gelisah dan fokus kepada masalah atau persoalan yang ada. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita di pagi ini untuk senantiasa selalu dekat kepada Allah. Semoga cara Raja Daud dalam mengatasi kemelut dalam hidupnya itu juga menjadi metode kita dalam menghadapi penderitaan, dalam mengatasi pergumulan kita. Tidak ada perlindungan yang sejati dalam hidup ini selain di dalam Allah. Mari selalu datang kepada Tuhan, membawa pergumulan kepadanya, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin dan akan memperoleh ketenangan hidup. Karena itu mari selalu curahkan isi hati kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Allah akan membuat kita tenang. Dialah perlindungan kita, benteng batu kita. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Firman-Mu Tuhan, kami syukuri di pagi ini boleh mengingatkan kami bahwa ketenangan ternyata hanya kami akan dapatkan dalam Allah saja. Terima kasih firman-Mu di pagi ini dalam mengawali berbagai tugas tanggung jawab kami di pagi ini dalam pekerjaan masing-masing. Kiranya kami selalu mendekatkan diri kepadamu, bahwa ketenangan akan kami dapatkan dalam menghadapi berbagai kemelut, situasi, pergumulan, bahkan terlebih bagi saudara orang tua kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh saat ini, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Engkau senantiasa berkenan memberkati dalam setiap proses pemulihan, sehingga betul-betul berlekas pulih dan kembali bersama dengan sukacita, bersama dengan keluarga, menaikkan syukur kepadamu dalam setiap pergumulan, terlebih selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam keadaan apapun hari ini. Jemaat-Mu yang dirawat juga di rumah sakit, Tuhan, terima kasih Engkau boleh menggunakan para medis sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan kiranya semuanya itu adalah alat Tuhan yang cara Tuhan pakai untuk menenangkan keluarga ketika boleh memberikan cinta kepada keluarga dalam perawatan. Dalam aktivitas kami pagi ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalamnya kami akan mendapat ketenangan lewat firman-Mu di pagi ini. Semuanya itu boleh kami laksanakan karena pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan iman kami tidak akan goyah kepadamu. Ini doa syukur kami Tuhan, di dalam Yesus penolong kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.